harapan besar berubah menjadi malam yang mengecewakan. Stadion Pakansari, Bogor, yang awalnya dipersiapkan menjadi panggung pembuktian timnas Indonesia, justru menjadi saksi bagaimana Garuda harus menerima kekalahan telak dari rival beratnya, Vietnam. Dengan dukungan penuh supporter dan modal 2 kemenangan beruntun di awal Piala AFF 2026, timnas Indonesia datang dengan rasa percaya diri tinggi. Bahkan sebelum pertandingan, pelatih John Herdman yakin laga melawan Vietnam bisa menjadi momen bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kualitas dan mengambil kendali persaingan grup A. Namun, sepak bola selalu punya cerita berbeda. Ketika peluit akhir berbunyi, Indonesia harus menelan kekalahan 0-3 dari Vietnam. Hasil ini bukan hanya kehilangan 3 poin, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju gelar juara Piala AFF 2026 masih membutuhkan perjuangan yang jauh lebih berat. Sebelum laga berlangsung, suasana di kubu timnas Indonesia sebenarnya sedang berada dalam kondisi positif. Garuda datang dengan catatan sempurna setelah menang 5-1 atas Kamboja dan mengalahkan Timor Leste 3-0. 2 kemenangan tersebut membuat publik optimistis Indonesia mampu bersaing untuk lolos ke semifinal. John Herdman pun menilai pertandingan melawan Vietnam sebagai ujian yang sangat penting. Menurutnya, menghadapi tim kuat seperti Vietnam justru menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan kemampuan. Herdman mengatakan, duel tersebut adalah momen bagi anak asuhnya untuk mengambil kendali, bukan sekadar bertahan menghadapi tekanan lawan. Every game we plan to get better, to improve. I think Cambodia was a complete performance. We started, middled and finished strong in that game. In the game against Timor-Leste, it was very important for us. Really important that players can come into the game and as the team starts to tire, to take advantage of that. So I'm not too worried about trying to find a complete performance. I've never seen a team in my life play a complete performance. It's football. It's end-to-end, momentum shifts, emotions, red cards, referee decisions, things happen. But what I will say is tomorrow these boys will be ready to compete against the toughest opponent, I think, in the tournament. And they're ready. They're ready to fight. They're ready to show up for their fans. And as I say, the thing we control is coming back to our identity and taking our opportunities, whatever they are against Vietnam, taking whatever opportunities are given. So it's a big game tomorrow, but it's just a game in the process towards a final. Namun, keyakinan sebelum pertandingan ternyata tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan. Pertemuan Indonesia dan Vietnam memang selalu memiliki cerita panjang. Rivalitas kedua negara sudah berlangsung sejak 1991 dengan puluhan pertandingan yang memperlihatkan persaingan ketat di kawasan Asia Tenggara. Di ajang Piala AFF pun, duel kedua tim sering menghadirkan pertandingan penuh gengsi. Tapi kali ini, Vietnam tampil lebih siap. Sejak menit awal, Vietnam menunjukkan organisasi permainan yang lebih rapi dan mampu memanfaatkan celah pertahanan Indonesia. Baru 6 menit pertandingan berjalan, Nguyen Van Vie berhasil membawa Vietnam unggul 1-0. Indonesia yang masih mencari ritme permainan kembali dibuat kesulitan ketika Nguyen Hai Long mencetak gol kedua pada menit ke-15. 2 gol cepat tersebut membuat tekanan semakin besar bagi skuad Garuda. Memasuki babak kedua, Indonesia mencoba bangkit dan mencari gol balasan. Namun, Vietnam justru kembali menunjukkan efektivitasnya. Pada menit ke-71, Nguyen Xuan San mencetak gol ketiga yang memastikan kemenangan Vietnam dengan skor 3-0. Kekalahan ini membuat Vietnam naik ke puncak klasemen grup A dengan 7 poin. Sementara Indonesia harus turun ke posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Usai pertandingan, rasa kecewa terlihat dari para pendukung timnas Indonesia. Salah satu supporter menyampaikan pesan keras kepada para pemain agar menjadikan kekalahan tersebut sebagai bahan evaluasi. Kenapa malam ini kalian kalah? Gimana mental kalian? Kekalahan malam ini jangan terulang nanti di Singapura. Kalian siap menang di Singapura? Kalian siap menang? Kami tunggu janji kalian menang di Singapura. Karena akan bawa kita ke semifinal. Untuk kita menang di Singapura. Oke? Kalian siap menang?
menang di Singapura. Kami tunggu janji kalian. Together, we lose together. Kata-kata pelatih, kita menang bersama dan kita kalah bersama. Waktu kita kalah, kita belajar dan kita comeback selanjutnya untuk kalian semua. Pesan tersebut menggambarkan besarnya harapan publik yang sudah lama menunggu timnas Indonesia mengangkat trofi. Di media sosial, kekalahan dari Vietnam juga langsung menjadi bahan perbincangan. Banyak netizen menyoroti berbagai aspek, mulai dari strategi John Herdman, komposisi pemain, hingga mental bertanding. Sebagian mempertanyakan keputusan susunan pemain yang dianggap kurang tepat menghadapi Vietnam yang memiliki kecepatan dan intensitas tinggi. Ada juga yang menilai Indonesia terlalu percaya diri setelah meraih kemenangan atas tim yang secara kualitas berada di bawah Vietnam. Menurut sejumlah komentar warganet, masalah utama bukan hanya soal kemampuan individu pemain, tetapi bagaimana tim menghadapi pertandingan besar dengan tekanan tinggi. Lalu, apakah peluang Indonesia untuk lolos semifinal Piala AFF 2026 masih terbuka? Jawabannya, masih ada. Namun, pertandingan terakhir melawan Singapura akan menjadi laga yang sangat menentukan. Indonesia wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang melaju ke semifinal. Hasil imbang atau kekalahan bisa membuat langkah Garuda semakin sulit. Saat ini, Vietnam dan Singapura sama-sama mengoleksi 7 poin. Sementara, Indonesia berada 1 angka di bawahnya. Kekalahan dari Vietnam memang membuat jalan menuju gelar juara semakin berat. Tetapi, perjalanan belum selesai. Jika mampu lolos dari fase grup, Indonesia masih memiliki kesempatan melalui fase gugur. Dengan pemain seperti Rizky Ridho Kordi Ahmad, Tom Aje, Mark Klok, hingga Iver Jenner, skuad Garuda tetap memiliki kualitas untuk bersaing. Namun, menjadi juara tidak cukup hanya mengandalkan nama besar dan kemampuan individu. Indonesia membutuhkan mental juara, konsistensi permainan, dan keberanian menghadapi pertandingan besar. Kekalahan 0-3 dari Vietnam menjadi alarm bagi John Herdman dan seluruh pemain. Sebab, untuk menjadi Raja Asia Tenggara, Garuda tidak hanya harus menang melawan tim yang lebih lemah. Indonesia harus mampu membuktikan diri ketika menghadapi lawan terbaik. Kini, semua mata tertuju pada laga kontra Singapura. Apakah kekalahan dari Vietnam hanya menjadi pukulan sementara? Atau justru menjadi tanda bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki? Jawabannya akan ditentukan di lapangan.